Kedok. Andre Yunus dalam KUHP terbaru bisa terancam pidana 10 tahun. Polisi kemana ya? Alih-alih mau buat framing playing victim sebagai korban siraman air keras, ternyata guys, canggihnya netizen Indonesia berhasil membongkar kedok siapa sebenarnya Andre Yunus. Aktivis kontras yang spesial membenci TNI ini ternyata guys, selalu mendapat asupan dan dukungan finansial miliaran rupiah dari lembaganya George Soros melalui Yayasan Kurawal. Yang salah satu target dan tugasnya adalah membangun narasi negatif terhadap pemerintahan Prabowo untuk kemudian digulingkan. Ini jelas makar dan gerakan menuju kudeta. Dengan tegas, di dalam buku KUHP terbaru yang berlaku tahun 2026 ini, pasal 195, siapa saja yang menerima baik itu berupa uang, benda, atau apa saja yang bisa digunakan untuk mengganggu kedaulatan negara atau menjatuhkan pemerintah akan diancam dengan pidana 10 tahun. Cuma anehnya, bapak-bapak kita polisi kemana ya? Kok kayak tutup mata? Ada apa ya? Si Gondrong bersama antek-antek asing yang lainnya berkedok aktivis, LSM bahkan pengamat partisan adalah contoh nyata para komprador dan intelektual kelas pelacur yang mau menggadaikan dirinya dan mengkhianati bangsa dan negaranya demi uang. Kepala otak dan pikiran mereka semua sudah dicuci dengan iming-iming uang, fasilitas, mimpi, halusinasi super liberalisme yang akhirnya justru menjadi racun dan duri bagi keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Tuan mereka adalah para oligarki, taipan, dan konglomerat papan atas yang selalu ingin mengendalikan dan menguasai sumber daya alam negara ini, tapi membeli harga diri para aktivis pemalas, namun punya mimpi tinggi ini dengan murah meriah. Musuh mereka adalah TNI atau tokoh-tokoh nasionalis yang idealis dan siapa saja yang masih jernih pikirannya untuk kebaikan bangsa ini, yang loyal terhadap kearifan lokal bangsa ini, yang kemudian mereka tuduh buruk. Buktinya, ketika rezim Jokowi berkuasa yang jelas-jelas telah menjual negara ini dengan murah, serta berbuat sewenang-wenang terhadap para tokoh ulama, aktivis, dan masyarakat lemah, kemana mereka? Di mana mereka? Ketika UU Ciptaker disahkan, RUU Minerba disahkan, RUU Pelemahan KPK disahkan, pembantaian KM50, pembunuhan massal di Kanjuruhan, penangkapan para tokoh, aktivis, dan ulama yang semena-mena agari rezim Jokowi, kemana mereka ketika masa itu? Termasuk si gondrong Andre Yunus yang sekarang sok jadi pahlawan itu? Artinya guys, semua ini hanyalah permainan dari para elit global dan oligarki untuk tetap mengendalikan semuanya. Yang selama ini enak di zaman Jokowi, mulai terancam di masa Prabowo. Tidak saja Indonesia, hal ini juga telah terjadi di Nepal, Bangladesh, dan Venezuela. Serangan asymmetric war melalui metode cognitive warfare mempengaruhi pikiran masyarakat dengan propaganda isu, fitnah, narasi, dan framing jahat untuk membuat masyarakat benci dan anti pada pemerintahan Prabowo hari ini. Meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, termasuk tulang punggung negara, yaitu militer. Karena para elit global melihat pemerintahan Prabowo mulai sulit dikendalikan dan mulai mengancam kepentingan mereka di Indonesia. Dan cara satu-satunya yang sudah terbukti efektif dan berhasil menjatuhkan pemerintahan di Indonesia adalah melalui strategi fitnah, adu domba, pecah belah, membangun sentimen kebencian, dan menyogok para pejabat, aktivis, intelektual borjuis yang pemalas, tapi ingin hidup enak untuk berkhianat dan jadi corong publik yang teriak-teriak menjual isu HAM, demokrasi, dan kebebasan. Persis seperti reformasi 1998 yang lalu ketika menjatuhkan Soeharto. Lalu, dengan fakta dan bukti ini, masihkah kita percaya mereka, para agen dan pelacur intelektual ini? Masih kurang cukupkah bukti-bukti kerusakan yang kita terima saat ini pasca reformasi yang mereka eluk-elukan dulu? Apa yang terjadi hari ini semuanya adalah by design. Tidak ada yang kebetulan, ada decision maker di balik semuanya. Untuk itu, ini saatnya Indonesia kembali belajar dan berdiri di kaki sendiri.
menjaga persatuan dan kesatuan. Tak masalah kita berikan waktu dan kesempatan kepada Prabowo untuk menyelesaikan dan menata ulang negara ini. Semuanya tentu butuh proses dan waktu. Jangan sampai kita terprovokasi menikam saudara sendiri. Prabowo jatuh, banyak yang akan tepuk tangan. Prabowo jatuh, Gibran yang akan naik menggantikan. Ibaratnya, kalau kapal pecah, maka ikan hiu yang akan kenyang dan tertawa. Ingat itu, saudara-saudariku. Salam Indonesia Jaya.